Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Taif berada 75 km dari kota Mekah, berada di ketinggian 1750 hingga 2500 meter di lereng pegunungan Sarawat, dikelilingi gunung-gunung sehingga Taif memiliki hawa yang sejuk. Dan suatu yang paling berat yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW tatkala Nabi SAW berdakwah di Taif. Rasulullah SAW tatkala melihat dakwah di Mekah begitu sulit, maka dia pun pergi ke Taif mencari pertolongan. Ternyata di Taif beliau dihinakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam dimanapun kalian berada, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang sempit dilapangkan Allah urusannya, yang lagi sakit disembuhkan Allah, diangkat Allah penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Saudaraku seiman, mengenai pengajian-pengajian Al-Quran, As-Sunnah yang dibubarkan, jangan heran. Pada video-video yang telah lalu, saya selalu menyampaikan pentingnya kita mempelajari sirah, tarikh, rekam jejak perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau kita sudah tahu tentang beratnya, menderitanya Rasulullah, manusia yang mulia pada masa hidupnya dan sampai saat ini dan sampai akhir kiamat, tidak ada lagi bisa menandingi kemuliaan Rasulullah, kemuliaan akhlak Rasulullah. Begitu mulianya disanjung Allah, Rasulullah tetap saja dibenci, dimusuhi oleh kaum-kaum musyrikin. Saya rasa kok peristiwa Rasulullah dimusuhi kaum musyrikin, kita bisa memakluminya. Tapi kalau kita, umat Islam, menyampaikan risalah dakwah berdasarkan basic kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, lantas dimusuhi, dibubarkan, aneh rasanya. Ini ada yang salah. Salah. Ya, terlalu lama berlarut-larut mereka-mereka yang mengusir dakwah para ulama-ulama penerus Nabi, tidak meridhoi dakwah para ulama penerus Nabi. Konsep awal mereka belajar Islam salah. Jadi melekat dalam pikirannya, dalam hatinya, apa yang dipelajarinya kepada bapak-bapaknya, kepada kakek-kakeknya, kepada guru-gurunya yang belum paham secara benar tentang sejarah dan hukum-hukum dalam Islam. Saudaraku seiman seislam dimuliakan Allah, tetap istiqomah. Santai aja kita menghadapi semua ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diintimidasi oleh kaum-kaum yang tak menyukai kehadiran Rasulullah. Ya, peristiwa Taif itu sejarah besar. Bagaimana Rasulullah diusir oleh penduduk negeri Taif. Nggak heran kalau kita pun sebagai pengikut, pecinta Rasulullah diperlakukan seperti yang dialami oleh Rasulullah. Diusir,
insya Allah. Untuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, bagaimana peristiwa sejarah rekam jejak Rasulullah ketika beliau berdakwah di Taif. Ulama pewaris Nabi Firanda menjelaskan tentang peristiwa itu. Peristiwa yang lebih kurang terjadi kira-kira 1432 tahun yang silam. Tapi masih jelas nyata. Seakan-akan peristiwa itu baru terjadi beberapa hari yang lalu. Inilah salah satu bukti kehebatan Islam. Segala peristiwa direkam. Itu yang disebut hadis-hadis sahih yang diucapkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Enggak seperti cerita-cerita dongeng tanpa riwayat, tanpa sanad. Itu bedanya Islam dengan agama-agama yang ada di kolong langit dunia ini. Dahsyat. Dahsyat. Sampai kiamat nanti juga hadis-hadis sahih Rasulullah tidak bertambah, tidak berkurang. Peristiwa tentang negeri Taif akan didengar oleh anak-anak cucu keturunan kita. Generasi muda penerus Islam masa depan. Insya Allah. Mari kita dengarkan peristiwa Rasulullah dakwah di Taif, dilempari batu. Dilempari batu Rasulullah di Taif. Mari kita dengarkan. Dan sesuatu yang paling berat yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW tatkala Nabi SAW berdakwah di Taif. Rasulullah SAW tatkala melihat dakwah di Mekah begitu sulit, maka dia pun pergi ke Taif mencari pertolongan. Ternyata di Taif beliau dihinakan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Wahai suamiku, apakah engkau pernah mengalami suatu peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Kita tahu Rasulullah SAW sangat sedih tatkala perang Uhud. Sujja Nabi SAW, kepala beliau terluka. Wa kusira rubaiyatuh, bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada 2 lingkaran besi masuk di pipi beliau. Bahkan sahabat-sahabat beliau 70 orang meninggal dunia. Kesedihan yang sangat dirasakan oleh Nabi SAW. Aisyah ingin tahu, adakah yang lebih parah daripada itu? Kata Nabi, ada. Kapan tatkala beliau berdakwah di Taif? Kenapa Nabi begitu sedih? Karena Nabi SAW tatkala itu pamannya meninggal, istrinya meninggal Khadijah. Kemudian dia ingin berdakwah di tempat lain karena dakwah di Mekah sudah ditolak. Dia ingin cari medan dakwah lain, lahan dakwah lain, semoga ada yang menolong. Maka berangkatlah Nabi SAW pergi ke mana? Ke Taif. Kata Nabi SAW, ya, "Idh aradtu nafsi ala ibni abdin ya Lail bin Kilal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu ana mahmum." Saya sangat sedih tatkala saya berdakwah kepada ibnu abdin ya Lail di Taif, kemudian dia tidak memenuhi dakwahku dan saya pun keluar dari kota Taif dalam keadaan sangat sedih sampai saya tidak sadar. Kata Nabi SAW, "Falam ufiq illa fi qarni Tha'alib." Falam astafiq, aku tidak sadar kecuali tiba-tiba aku sudah berada di qarni Tha'alib. Jadi Rasulullah SAW sampai saking bingungnya, sampai sedihnya sehingga tidak sadar berjalan seperti orang linglung. Tahu-tahu tiba sudah di qarni Tha'alib. Ini menunjukkan kesedihan yang sangat luar biasa. Kenapa bisa demikian? Disebutkan dalam beberapa riwayat dalam sirah Nabawiyah, meskipun riwayatnya ada kelemahannya. Ya. Perincian dari peristiwa di Taif. Disebutkan Nabi SAW tatkala ke Taif bertemu dengan 3 pembesar kota Taif. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Ama wajadallahu rajulan ghairaka yursilu?" Kata dia, "Wahai Muhammad, apa tidak ada orang lain yang jadi nabi? Kok kamu yang jadi nabi?" Ini menghina sekali. Ini yang buat Nabi sakit hati. Kata dia, tidak ada orang lain kan jadi Rasul, masa kamu yang jadi Rasul? Ini perkataan Ibnu Abdin Yalail yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ada yang mengatakan, kalau kau jadi Nabi, saya akan robek iswah Ka'bah. La ukallimuka abada, saya tidak akan ngomong sama engkau. Kalau kamu Nabi lebih bahaya lagi. Kamu tidak Nabi saja bahaya ngomong sama kamu, apalagi jadi Nabi. Ini semuanya menghina. Dan kita tahu bahwasanya hinaan ya terkadang lebih menusuk daripada pukulan.
Akhirnya Nabi SAW pun keluar dan disambut dilempar oleh penduduk kota Taif sehingga kaki Nabi SAW berdarah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari kota Taif dengan sangat sedih. Tiba-tiba Rasulullah SAW tiba di Qarna Sa'alib. Sangat sedihnya, selain dihina kemudian dilempar dengan batu kerikil sehingga berdarah kaki beliau. Tiba-tiba farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Saya mengangkat kepalaku, tiba-tiba ada kumpulan awan yang telah menaungiku. Fa nadartu fa idza fiha Jibril. Saya lihat ternyata ada Jibril di awan tersebut. Fanadani. Jibril pun memanggilku dan berkata, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan bagaimana bantahan mereka terhadap engkau. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah telah mengutus kepada engkau, buat engkau malaikat gunung. Li ta'murahu bima syi'ta, agar engkau merintahkan apa yang kau kehendaki. Akhirnya malaikat gunung pun manggil Nabi SAW, beri salam kepada Nabi. Kemudian malaikat gunung berkata, wa qad ba'athani rabbuka ilaika li ta'murani bi amrik. In syi'ta utbiqa alaihimul akhsyabain. Sungguhnya Allah telah mengutusku untuk kau perintahkan dengan perintahmu, wahai Muhammad. Kalau kau berkehendak, maka aku akan mengangkat 2 gunung dan aku akan timpahkan ke penduduk Taif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan kota Taif. Sungguhnya Allah telah mengutusku untuk kau perintahkan dengan perintahmu, wahai Muhammad. Kalau kau berkehendak, maka aku akan mengangkat 2 gunung dan aku akan timpahkan ke penduduk Taif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan kota Taif orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Rasulullah tidak ingin balas dendam. Keluar dari pembahasan kita, saya ingin menyebutkan tentang perkara yang penting tentang masalah kesyirikan. Ingat, ya, di alam semesta ini ada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan kita tahu malaikat ada yang menguasai gunung, seperti ini malaikat gunung. Ada malaikat yang menguasai awan, malaikat awan. Ada malaikat yang menguasai hujan, malaikat hujan. Ada malaikat pencabut nyawa. Namun ingat, tidak ada satu malaikat pun yang punya hak otonomi. Mereka semua bekerja atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka benar-benar menguasai gunung, benar-benar menguasai gunung. Akan tetapi mereka tidak bertindak kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang seperti ini kalau kita minta, wahai malaikat bantu saya, syirik. Padahal dia menguasai, benar-benar menguasai gunung. Itulah perjuangan Rasulullah, menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah yang tidak disukai oleh penduduk-penduduk negeri Taif. Alhamdulillah, ternyata ulama poros Nabi Piranda tahu betul tentang sejarah-sejarah dakwah Rasulullah. Pantaslah ketika pengajian-pengajiannya dibubarkan, dia senyum, tenang. Inilah bedanya orang-orang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam dengan orang-orang yang tak berilmu, keterbelakangan ilmu, yang bisanya hanya marah, menuduh, mencaci, memfitnah. Mengerikan. Ustadz Piranda mensiarkan dakwah Quran dan Sunnah, diusir, pengajiannya dibubarkan. Mereka-mereka yang membubarkan pengajian Ustadz Piranda bukan orang-orang musyrikin. Mereka mengaku Islam, mereka beragama Islam. Kata mereka mencintai Rasulullah, mencintai Nabi. Tapi ketika dakwah Ustadz Piranda membahas tentang akhlak Rasulullah, akhlak mulia Rasulullah, astagfirullah, pengajiannya dibubarkan. Yuk kita lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Tenang. Duduk aja. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Dan kita sadar bahwasanya seluruh umat Islam itu mendapat pengajaran pertama dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Jadi semua yang kita kerjakan, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, semuanya mengalir kepada Nabi SAW. Dan umat Islam tidak pernah putus sampai hari kiamat. Makanya pahala Nabi tidak pernah terputus. Kenapa? Karena seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah apapun, baca Quran, salat malam, bersedekah, berbakti sama orang tua, semuanya pahalanya ngalir juga kepada siapa? Nabi SAW. Betapa agungnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya kata Allah, pahalamu tidak pernah terputus wahai Muhammad. Wal qalami wa ma yasrun. Demi pena, demi apa yang mereka tulis, pahalamu tidak pernah terputus. Kemudian pernyataan ketiga yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya akhi, subhanallah, ini pujian dari Rabbul Alamin. Yang puji bukan manusia, yang puji adalah pencipta alam semesta. Kita yang puji siapa ya? Ini yang puji langsung siapa? Allah, yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang sangat agung wahai Muhammad. Bagaimana mereka mengatakan engkau gila, sementara engkau berada di atas perangai yang sangat agung? Oleh karenanya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa, beliau menyebutkan di antara sekian banyak mukjizat Nabi SAW, di antara mukjizat Nabi adalah akhlak Rasulullah SAW. Kita tahu mukjizat Nabi banyak. Di antaranya air keluar dari jari-jari Nabi SAW. Di antaranya Nabi Isra Mi'raj. Di antara mukjizat Al-Quran. Ya. Dan banyak sekali, sampai para ulama membuat buku namanya Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti mukjizat Nabi SAW. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, ada mukjizat yang agung, yaitu mukjizat akhlak Rasulullah SAW. Lagi rame. Oke. Ada pahala besar yang menanti bagi orang yang terzalimi jika ia menyikapinya dengan sikap yang benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan 20 alasan, 20 sebab yang bisa kita upayakan agar kita bisa menghadapi gangguan orang lain atau kezaliman orang lain dengan berbuah pahala. Saya sebutkan sebagiannya. Yang pertama beliau sebutkan adalah ketika kita di posisi terzalimi, diganggu oleh manusia, maka yang pertama yang kita harus ingat adalah bahwasanya seluruh perbuatan hamba, gerakan dan diamnya bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memandang dari sisi ini, maka kita akan menyadari bahwasanya yang menakdirkan, yang membuat mereka berkuasa di atas kita, mampu menzalimi kita, semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merenung, melihat kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguasakan mereka di atas kita. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan bahwasanya hendaklah seorang hamba ketika ia terzalimi, maka hendaklah ia menyadari bahwa setiap musibah yang menimpanya, termasuk kezaliman orang lain terhadapnya, bagian dari dosa yang pernah ia lakukan. Sehingga kalau dia melihat dari sisi ini, maka ia akan berbenah, memperbaiki dirinya, ya, sehingga musibah itu berbuah nikmat bagi dia, karena
dia akan meraih pahala yang besar dari musibah tersebut. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwasanya di antara hal atau sebab yang membuat kita bersabar dari gangguan manusia adalah kita harus ingat ya, bahwasanya al jaza min jinsil amal. Artinya ketika kita dizalimi dan kita memilih bersabar dan memaafkan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mudah memaafkan kesalahan kita. Ya. Karena di dalam Islam kita sering mendengar bahwasanya balasan atau ganjaran sesuai dengan perbuatan. Jika kita mudah memaafkan, maka Allah mudah memaafkan kita. Jika kita sulit memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga sulit untuk memaafkan kita. Tapi kita jangan pesimis. Jangan a priori. Apalagi kita marah atau sakit hati. Jangan, saudaraku seiman seislam. Karena bagaimanapun yang mengusir Ustadz Firanda dari majelis taklim, mereka itu saudara kita juga. Mereka Islam, mereka Muslim. Mari kita berdoa, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar hati mereka dilapangkan, dibersihkan dari berbagai penyakit, agar ikhlas menerima dakwah-dakwah yang disampaikan oleh ulama poros Nabi yang berdasarkan kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh marah kepada siapa saja yang masih seagama dengan kita, itu saudara. Kita tidak pernah mengklaim bahwa diri kita lebih bersih dari mereka, bahwa diri kita adalah calon penghuni surga yang dipastikan masuk surga. Itu kata mereka. Itu tuduhan mereka. Kita tidak pernah berkata demikian. Insya Allah, Allah Maha Tahu. Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Allah melihat apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini Allah tahu. Allah lah juri yang maha adil. Allah lah hakim yang maha adil. Oleh sebab itu, saudaraku seiman seislam, mari kita tetap tersenyum dan bahagia. Terus belajar Iqra, belajar sejarah tarikh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa menerima seburuk apapun kejadian yang datang kepada kita. Karena semua itu pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Insya Allah, Allah menjadi pelindung kita. Saudaraku yang ada dimanapun Anda berada, tetap istiqomah dalam kebenaran yang hak, berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.